Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali rasanya bisa kembali ke tempat ini setelah saya kalau bilang ke Papi setelah 3 bulan lamanya. Karena ketika kemarin bulan Desember saya kembali ke tempat ini namun cuma 5 menit. Jadi saya bilang ke Papi, Papi untuk kali ini saya hanya bisa mampir karena saya harus ada perjalanan bisnis waktu itu, jadi harus buru-buru. Jadi sebelum saya memulai apa yang akan saya sampaikan, saya mau izin melihat wajah saudara-saudara semua yang dari ujung sampai ujung nih. Nah, bisa lihat ada Pak Man di sana. Saya pengen lihat siapa aja yang datang gitu kan. Soalnya kacamata saya agak berembun hari ini. Oke, belakang siapa ya belakang ya? Ada Cik Via di belakang kalau nggak salah. Semoga benar ya. Benar ya. Belakang sana siapa ya aku? Oh iya, ibunya Yatno ada di belakang. Siapa lagi ya? Waduh, saya agak berembun kacamata saya. Namun saya senang sekali ada di tempat ini. Tadi Papi bilang, Papi tidak usah maju untuk memperkenalkan saya karena saya adalah keluarga di tempat ini. Jadi saya dengan senang hati, hari ini saya akan membagikan apa yang terjadi dalam hidup saya setelah saya lulus kuliah di Amerika. Dan nanti sore, bila Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini kembali, atau bila tidak bisa datang bisa dilihat di YouTube nanti. Jadi sekarang udah ada teknologi YouTube ya. Cuma bukan berarti kalau bisa lihat di YouTube tidak datang kalau yang ada di Magelang. Saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa solving problem dalam hidup kita cuma dengan cara-cara yang profesional. Jadi apa yang ada di luaran sana. Jadi Bapak Ibu siap untuk menerima sesuatu yang baru atau apa yang saya sampaikan? Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya izin untuk mengambil, saya punya tas kresek di sini. Apa isinya nanti kita bisa lihat. Nah, saya taruh belakang dulu. Slide udah bisa dibantu? Ada yang tahu tema hari ini? Dilihat dari kata-kata yang saya tampilkan di slide. Pemenang. Topik ini sudah tidak awam lagi untuk kita semua. Karena saya yakin semuanya di sini adalah seorang pemenang. Amin. Namun saya akan memperlihatkan pengalaman saya untuk menjadi pemenang kembali. Jadi Bapak Ibu yang Anda akan lihat itu sesuatu yang nyata apa yang terjadi di kehidupan saya selama saya berada di kota New York. Bukan Boyke kalau tidak membawa gambar-gambar dalam kehidupan dan tidak memiliki cerita-cerita. Jadi sekali lagi saya akan membuktikan bahwa Bapak Yahweh memberikan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Nah ini hari ini saya akan memberikan tema seperti lagu kalau ada di sepak bola, ada yang nonton sepak bola. Andre lihat sepak bola enggak? Enggak ya, lihatnya gigi terus ya. Jadi judulnya adalah Kita Seorang Pemenang. Judul yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Karena kesederhanaan ini yang membuat saya selalu belajar bahwa walaupun kita sebagai seorang pemenang, kita harus bisa memberikan sesuatu untuk orang lain dan kita tetap bisa sederhana dalam hidup kita, namun hidup kita luar biasa. Gaya hidup sederhana, namun apa yang kita dapatkan itu yang luar biasa. Saya akan lanjut. Nah, ada gambar apa di depan? Ada gambar puzzle. 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu sebelum tahun baru 2019 saya bilang ke Papi, saya belum bisa datang ke tempat ini untuk berbagi kepada jemaat, kepada saudara-saudara terkasih yang ada di tempat ini. Saya hanya berkata, saat ini puzzle saya ada yang hilang. Puzzle saya ada yang belum saya rangkai. Dan saya bilang ke Papi, saya janji 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi waktu itu saya bilang, saya akan kembali ke tempat ini dan saya akan tunjukkan kepingan puzzle yang hilang.
atau yang belum saya rangkai. Jadi dalam kehidupan, puzzle-puzzle, kepingan-kepingan puzzle ini yang harus kita rangkai dalam hidup kita. Apakah keluarga, apakah penghasilan, apakah kesehatan, apapun itu kita harus mulai rangkai. Sehingga nanti di akhir hidup kita, puzzle itu akan menjadi sebuah pemandangan yang indah untuk dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Setidaknya hidup kita menjadi sebuah puzzle yang utuh. Kita lanjut ya. Jadi ini ada hubungannya antara puzzle dengan apa yang saya katakan dengan Pak Ape. Nah, ketika lulus, ini foto saya berbagi. Saya belakangan ini jarang suka update di Facebook foto-foto saya. Jadi kalau ada yang temenan di Facebook, ya isinya cuma paling tag-tag dari teman-teman, atau mungkin saya cuma like doang. Jadi saya bukannya tidak suka main Facebook, cuma memang waktu saya untuk bermain Facebook itu tidak banyak. Jadi paling ngecek udah. Jadi Bapak Ibu, saudara terkasih, pada saat saya lulus, saya menjadi lulusan terbaik di New York University. Bukan karena orang lain bilang Boyke pintar, saya tidak pernah. Bukannya saya rendah diri ya, cuma sepertinya kok saya bukan anak yang pintar. Cuma kuncinya ya mungkin kalau bahasa Jawa saya cuma prihatin aja. Saya sekolah dibayarin pajak negara dan saya harus tunjukkan bahwa saya memiliki tanggung jawab. Jadi buat teman-teman yang SMA atau yang masih kuliah, terdapat beasiswa atau dibiayai orang tua, tanggung jawab merupakan kunci untuk kalian bisa memberikan balik kepercayaan kepada orang yang sudah memberikan kepada kalian. Jadi ini fotonya yang di atas nih ini pakai kacamata ya. Kalau saya bilang kayak tukang pijet nih, teman-teman bilang aduh kamu kayak tukang pijet nih. Nah ini depan kampus saya, di depan kampus saya ada air mancur, sedikit intermezzo. Yang ini adalah di Yankee Stadium. Yankee Stadium merupakan salah satu stadium terbesar di dunia. Jadi waktu saya wisuda itu merupakan wisudawati tempat kumpul terbesar di dunia. Jadi satu stadion semuanya isinya penuh. Jadi ini foto-fotonya. Nah ini saya wisuda sampai 3 kali karena ada fakultas, jurusan sama universitas. Fotonya bisa lihat di depan. Ini saya nongkrong di depan gedung Rockefeller. Gedungnya milik orang Yahudi, Rockefeller. Mungkin sudah banyak tahu. Jadi saya numpang foto aja. Jarang-jarang saya foto sekarang, jadi nggak mau terkenal waktu itu pemikirannya. Sampai sekarang juga. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Teman-teman yang sudah lulus berkata, Boy, kalau sudah sampai Amerika, kalau sudah lulus ngapain? Cari kerja. Bener ya? Udah sekolah tinggi-tinggi, lulusan terbaik lagi. Kira-kira kalau lulusan terbaik cari kerja gampang atau enggak Bapak Ibu? Gampang ya? Belum lulus sudah dicariin. Bener ya teman-teman yang mahasiswa yang masih kuliah siapa? Kalau IP-nya 4 atau IP-nya 3,9 atau cum laude nyari kerja gampang enggak? Gampang ya? Benar Bapak Ibu yang punya anak gampang. Saya mencoba, setelah lulus saya ngelamar kerja. Begitu ngelamar kerja, 1 minggu dipanggil. Saya datang. Wah, saya yakin nih, panggilan pertama harus memberikan yang terbaik. Datanglah ke kantornya. Boyke, kamu orang mana? Saya orang Indonesia, saya bilang ke yang mewawancarai saya. Saya orang Indonesia nih. Bener kan saya orang Indonesia nih, KTP saya, paspor ditanyain. Jawabannya langsung, maaf, kita di sini cari orang Amerika. Dalam hati, kalau cari orang Amerika kenapa nggak bilang dari kemarin, nggak usah manggil. Sepertinya itu cuma dipanggil, cuma pengen tunjukkan bahwa kita nggak butuh orang Indonesia atau waktu itu orang Asia dia ngomongnya. Nah, sebagai manusia biasa tentunya kecewa. Cuma kayak, kaget aja sih, mungkin kaget ya. Seperti ini ternyata. Tenang saja, baru pertama kali. Mungkin kan pas nggak cocok. Saya coba lagi ngelamar ke perusahaan yang lain. Wawancara, lulus wawancara, sekarang tinggal 3 orang. Dari 3 orang itu, 3 orang ini duduk di sebelah saya, 1 orang Amerika, 1 orang Eropa dan saya, 3 orang.
Kemudian kita masuk ke dalam satu ruangan, kemudian kita berdiskusi saling kalau 3 orang ini biasa diadu skillnya atau pengetahuannya waktu itu. Saya punya pengalaman di real estate 3 tahun di salah satu perusahaan swasta. Saya dengan PD-nya bisa mengeluarkan apa yang pengalaman saya. Dan saya yakin kedua orang ini belum punya pengalaman yang banyak waktu itu. Karena dari obrolan sebelumnya, saya sudah tahu, saya memetakan. Kembali lagi, hasilnya gagal. Saya bilangnya waktu itu ditolak lah atau di reject. Jadi saya bahasanya tuh sangat halus. Terima kasih Bapak Boyke sudah melamar di tempat kami. Saya yakin kemampuan Bapak Boyke lebih cocok di tempat lain bukan di tempat kita. Jadi kayak halus cuma kok nyesek gitu ya, kayak orang nembak kayak ini teman-teman yang cowok misalnya nembak perempuan, aduh kamu terlalu baik buat aku. Itu kan alasan yang nggak logis gitu ya. Jadi saya mengira waktu itu melamar kerja di Amerika gampang dengan pengalaman saya, dengan kemampuan saya sudah kemana-mana, cuma tidak mudah. Nah ini rejected nih kalau lihat di depan, jadi kayak muka saya juga, yakin ya gitu. Nah dari situ, nah. Yang lucunya adalah saya memperkenalkan teman saya kepada relasi-relasi saya supaya teman saya dapat kerja. Dan yang dapat kerjaan teman saya. Sakit hati nggak kalau kita jadi manusia biasa? Kita udah daftar berkali-kali, saya ditolak. Cuma waktu itu teman saya H-1 dia harus dapat kerjaan ya. H-1 sebelum dideportasi. Saya kenalkan ke relasi saya. Kemudian dia dapat pekerjaan itu. Dengan gaji puluhan ribu dolar. Sedangkan saya tidak mendapat apa-apa. Kita nolong orang, dapat. Kita sendiri, nggak dapat. Jadi saya bilang, there is no good job for me, while my friend got job from me. Kita bisa ngasih orang, kitanya sendiri nggak dapat gitu kan. Bapak Ibu ada yang bisa merasakan di Amerika nggak punya saudara, udah nggak dapat uang beasiswa, nolong orangnya yang dapat, kitanya sendiri yang nggak dapat. Apa yang dirasakan? Ada kata-kata apa yang dirasakan? Kayaknya bahasa Jawa, saya lagi nyari termsnya gitu ya, kayak nyesek gitu ya. Iki kok nulungi uang, cuma kok kitanya sendiri yang nggak dapat. Harusnya kan kita harus bisa menolong diri kita sendiri, baru kita bisa tolong orang lain. Sepakat ya? Nggak mungkin kalau kita tidak bisa berenang, namun kita menolong orang yang tenggelam. Benar ya? Nah. Cuma saya akan tunjukkan sekali lagi bagaimana Bapak Yahweh menunjukkan jalannya kepada saya. Klik. Nah ini, di sini, ini foto real ini. Jadi yang mau menerima saya adalah perusahaan kontainer, saya jadi kuli angkut. Boleh ditelepon pemiliknya sampai saat ini. Jadi saya tiap hari itu kerjaannya ya mana aja karena saya nggak punya uang. Waktu itu ada tabungan cuma saya pingin kerja, nggak pingin diam gitu ya. Daripada diam di rumah saya, masih ingat Bapak Ibu, saudara terkasih, rumah saya itu di bawah basement. Daripada saya di basement mendingan saya keluar ke atas gitu kan. Jadi benar-benar seperti penjara rumah saya. Nah, saya ngelamar di perusahaan kontainer atau kalau di sini mungkin kantor pos atau JNE, Tiki gitu ya. Mungkin jemaat kita ada yang punya kemarin usaha ban, kemudian pasti ada transportasinya untuk membawa ban atau membawa logistik dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebetulan yang punya orang Indonesia perusahaan ini. Terus saya tanya lowongan apa yang ada. Saya berpikir bisa jadi manajer kan atau jadi apa karena orang Indonesia. Saya lulusan S2. Waduh boy, di sini nggak ada manajer ya gitu-gitu aja gitu. Kamu mau nggak kalau ada tiap pengiriman kamu ngangkat-ngangkat barang? Bayangkan lulusan S2 dari New York University, lulusan terbaik ngangkat-ngangkat barang seperti ini.
Bapak Ibu kalau punya anak, anaknya ngangkat-ngangkat kayak gitu, malu nggak? Pasti pingin ngata-ngatain kan? Ini bocah, ini anak udah sekolah jauh-jauh, kerjanya kok ngangkatin barang, cuma beneran pakai otot. Jadi tuh saya sampai, saya tuh minta kirim mama saya dari Indonesia, itu kirim koyok waktu itu. Saya masih ada koyoknya tuh sampai banyak saya tinggal di sana itu. Jadi ini yang terjadi adalah saya benar-benar setiap hari itu ngangkat barang gitu. Cuma ada yang tanya, Mas, Boyke kamu ngangkat barang kok badan kamu isian karena musim dingin makannya banyak gitu waktu itu. Nah, nggak setiap hari, cuma saya tiap hari ngangkat barang, jemput box dari rumah ke rumah, kita ambil masukkan ke gudang. Jadi itu yang saya lakukan hampir setelah saya lulus hampir 6 bulan. Yang saya lakukan, tidak banyak yang tahu, karena saya yakin saya ngambil foto karena suatu saat saya akan ceritakan lagi cerita ini. Jadi waktu saya jualan kerupuk dulu, masih ingat Bapak Ibu? Hidup saya berubah dari jualan kerupuk. Terus saya saat ini bilang, kok yang lain teman saya enak, kerjanya tuh di Times Square, tempat paling mahal di dunia, turun ke bawah ketemu artis-artis. Saya di gudang, ngangkat barang, kerja nggak pakai otak, kerja pakai otot. Saya bilang, ini saya orang Indonesia, orang Magelang, saya suruh ke sini juga bisa kerja, saya bilang gitu kan. Ini ngapain sekolah dulu, cuma kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Penasaran Bapak Ibu kan pasti. Nah ini saya bikin video. Saya yakin video ini saya akan putar di tempat ini. Coba diklik, coba bisa, kayaknya itu bisa diklik yang, nah. Ini suaranya, nah coba diulang. Nah coba kita ulang. Nah itu waktu di awal tuh saya bilang, saya suka mainan roda-rodaan gitu lah, dorong-dorongan gitu ya. Saya waktu itu bikin video, mungkin kalau diulang saya bilang, kami dari tim kuli-kuli angkat. Duh kan? Kita bilang tim kuli-kuli angkat nih kita nih. Jadi teman saya orang Manado ada di New York. Nah kita sering mainan kalau lagi nungguin kontainer, kita mainan gitu kan, mainan dorong-dorongan gitu. Nah yang satunya, nah ini ketika loading ya seperti ini, saya masuk kontainer. Dulu nih, tasnya ngangkat barang kayak gini. Ini beneran ya, ada videonya nih, jadi itu gambar saya, dingin di luar, cuma di dalam kontainer sangat panas. Jadi saya merasakan itu pekerja-pekerja yang ada di Tanjung Priok atau ada di Tanjung Perak, manapun yang ada di pelabuhan, untuk membuka kontainer kemudian mengeluarkan barang tuh butuh effort yang sangat luar biasa sekali. Saya pernah tangan saya berdarah, saya keseleo dan lain sebagainya. Dan itu proses yang saya rasakan di sana. Saya kira hidup saya akan mulus, enak sekali, saya sudah berjuang, ternyata tidak. Nah, ini lucu lagi, mungkin tidak terlihat, nanti kalau di YouTube bisa terlihat. Sembari saya bekerja sebagai pekerja kita ngomongnya untuk tim angkat-angkat barang lah, lebih gampang. Saya ngejoki skripsi. Jadi karena IP saya waktu itu bagus, teman-teman saya itu kontak saya, Boy, bisa nggak kamu kerjain tugas saya? Saya bayar. Nah cuma saya nggak tahu bayarnya berapa, karena memang pekerjaan membuatkan skripsi itu di Amerika ilegal. Karena sekali ketahuan, gelar saya dicabut. Gelar orang itu kalau lulus tidak mendapatkan gelar. Jadi waktu itu karena saya membutuhkan uang, ya udah saya kerjakan. Cuma tetap pakai nama kamu. Jadi kita cari trik lah supaya tidak ketahuan. Teman saya adalah orang Yahudi. Jadi setiap Sabtu sudah pasti saya tidak bisa kontak. Nah, akhirnya saya kerjakan skripsinya. Tiap malam saya spend waktu atau saya meluangkan waktu itu sekitar 3-6 jam. Paginya saya angkat-angkat, malamnya saya kerja pakai otak. Waktu itu saya berpikir, bukan hanya uang yang saya cari atau buat penghasilan saya, namun bagaimana supaya ilmu saya bisa saya tetap tajam ya. Jadi kalau pisau itu tetap diasah. Akhirnya saya mulai, saya bikinkan. Senang tiap minggu saya bikinkan, akhirnya dia dapat nilai A- nih, kalau di depan nilainya A- nih.
Nih, oh yes, I saw his email. I'm meeting now. Will you look after it? Thank you for your help, Ben. Final grade is A-. You are the best, gitu kan. Saya mikir, oh A-. Saya udah berpikir, aduh A- jangan-jangan nggak dapat bayaran nih, gitu kan. Karena nilainya mungkin ekspektasinya A, gitu kan. Oke, dari situ dia bilang, oke nggak apa-apa, A- udah cukup baik. Saya pengen nilai B saja sudah cukup senang, yang penting lulus. Oke, akhirnya teman saya bilang, oke boy, saya tidak usah memberikan kamu uang, cuma saya janji saya akan kasih proyek kamu nilainya 600 juta. 600 juta. Saya pernah cerita ke papi 3 bulan lalu bahwa saya bukan ditipu ya, siapa tahu jadi lagi nih. Teman saya akhirnya tidak memberikan proyek 600 juta, padahal tinggal tanda tangan perjanjian kerja saja. Saya nggak tahu teman saya tiba-tiba kabur, dan saya tidak mendapatkan uang 600 juta. Apabila teman saya tanda tangan, ini tinggal tanda tangan ya di ujung gitu ya. Waktu itu saya coba berpikir, kalau saya bisa bisnis sama orang Yahudi, saya bisa bisnis dengan siapapun yang ada di dunia ini. Karena kalau nawar, kalau negosiasi, itu tuh pintar banget. Semua jurus tuh dikeluarin. Maaf kalau ngomong, ini sama orang Cina tuh udah gak ada apa-apanya. Pintar nawarnya kayak, wah kak, belokin sini. Boy, ini kan harganya lagi murah. Jadi waktu itu saya bantu pemilik kontainer itu untuk deal satu proyek, satu gedung untuk listrik, masalah listrik. Jadi ada bisnis lainnya. Tinggal tanda tangan, saya mendapatkan 600 juta. Jika saya dapat tanda tangan teman saya itu, maka setiap tahun tanpa saya bekerja, saya dapat 600 juta. Tanpa bekerja. Cuma apa yang terjadi? Orasido. Bapak Ibu bisa ketawa, memang lucu ceritanya. Cuma saat itu apa yang saya rasakan itu seperti kayak apa ya? Bukan kecewa, cuma kalau saya bilang aduh Tuhan, ini cerita hidupku ini dibawa kemana gitu. Kayak ya wis, cuma saya menikmati masa itu. Saya hanya berpikir selama saya masih bisa makan nasi, saya tidak akan menyerah begitu saja. Kita cari lagi. Kita lanjut. Nah ini saya belum selesai. Nih, yes, we'll do the contract today or tomorrow. Loh, udah bilang kan? Today or tomorrow nih ya, Papi. Nih saya sampai bilang, great news, thanks a lot Nathan. Anything you want from Indonesia? Waktu itu saya lagi di Indonesia. I'm good, thanks. How is home? Great gitu. Kita ngobrol. Sudah bilang loh, we'll do contract today or tomorrow. Berarti hari ini dan besok. Berarti kalau orang nunggu-nunggu hari ini tuh kayak deg-degan kan? Ini deal pertama nih, cuma ya akhirnya belum jadi, kita bilangnya belum jadi. Jadi ini yang saya rasakan selama 3 bulan atau awal-awal setelah kuliah. Nah, gambar saya aneh-aneh pokoknya. Apalagi nih gambar di depan. Teman saya yang tadi saya kenalkan ke relasi saya yang dapat kerjakan, tiba-tiba bilang, Boyke, ada pengusaha di Indonesia yang cari gudang gitu ya, cari gudang. Saya bisa bantu apa? Udah kamu cariin gudang buat dia. Ini nomornya gitu ya. Jadi teman saya memberikan nomor ke saya dikenalkan. Oke, saya kontak orang tersebut. Ternyata usianya 26 tahun. Wah, pengusaha 26 tahun luar biasa ini. Waktu itu saya bilang oke. Dia kontak saya, Boyke bisa nggak cari gudang untuk saya waktu itu. Oke, saya bisa cari gudang. Karena kan tempat kontainer saya kan butuh gudang. Jadi dengan mudahnya saya cari gudang ya. Jadi tinggal referensi gitu, tinggal referensi cari gudang. Gudangnya dapat, dia bilang, budget kamu berapa? Dia sebutkan nominal dolarnya. Aduh, tidak ada kalau gudang harganya segitu, saya bilang. Emangnya mau naruh apa? Barang apa yang mau ditaruh gudang? Bener dong, saya tanya, kalau mau sewa gudang harus tahu mau naruh apa di gudang. Tiba-tiba dia naruh barang terlarang kan kita susah gitu ya. Bener dong kita tanya. Boy, aku mau taruh bawang-bawangan, dia ngomong gitu. Nah ini ada gambar di depan tuh bawang-bawangan dia. Nah dia bilang gitu. Jadi ternyata ini bukan bawang sembarang bawang kalau bilang. Jadi ini merupakan bulbs. Bulbs itu tunas ya.
Jadi teman saya sekarang jadi partner, maksudnya jadi teman baik saya, itu mau jualan boobs yang hasil akhirnya jadi seperti depan. Jadi ini namanya amaryllis. Jadi bunganya berkembang. Saya belum tahu di Indonesia ada atau tidak karena saya bukan orang tanaman atau bunga-bunga atau orang perkebunan. Namun teman saya bilang bahwa tolong dirawat tunas-tunas saya di gudang. Terus saya bilang, loh gudangnya aja belum ada. Ya intinya saya punya budget segini. Saya berpikir gimana ya saya ngerawat tunas-tunasnya dia. Biasa kalau orang lagi kepepet, saya butuh penghasilan, diterima atau ditolak? Diterima. Apa yang terjadi? Ya udah tunas-tunasnya saya masukin ke kamar saya. Ini fotonya nih, ini real nih. Jadi saya tidur nggak, waduh. Bawah saya tuh, nih ini kamar saya kemarin, kamar saya tuh di bunker saya bilang. Kamar saya jadi apa nih? Kan saya agak nggak bisa lihat nih. Jadi isinya ya nih paket-paket nih. Saya nggak punya AC bapak ibu di sana. Pakai kipas angin nih, lihat. Pakai kipas angin. Ini tidur ya kayak gini, wis. Nggak ada yang ngurusin apa. Cuma saya harus bertahan gitu. Saya berpikir gimana saya bertahan hidup waktu itu. Ya udah tunas-tunasnya tiap hari ya saya paketin. Kan itu kardusnya bau kan ya, maksudnya apa ya? Kardus tuh ada serbuknya gitu ya. Ya wes lah, wes yang penting bisa makan, bertahan, wes jalan gitu kan. Ini luar biasa sekali nih, maksudnya saya cuma berpikirnya Bapak Yahweh aku kuliah jauh-jauh ngurusin bunga gitu ya. Yang tadi ngangkat barang sekarang ngurusin bunga gitu kan. Wah, wes jalani aja. Dari situ saya karena ngurusin bunga sama ngangkat-ngangkat udah nggak sempet daftar kerja lagi. Karena saking sibuknya. Jadi tiap hari ada pengiriman saya harus packing sendiri. Jadi packing bunganya masukin satu-satu. Kerja lagi pakai otot masukin. Sampai dilihatin orang, kamu tuh lulusan S2 ngapain sih maket-maket gitu. Kayak orang bego gitu ya. Ya udah tenang aja. Masuk telinga kiri keluar telinga kiri. Jadi gak masuk ke otak saya. Nah mulai ngumpulin uang. Waktu begitu cepat nih, jadi saya lulus tuh sekitar bulan Mei, ini kan belum 1 tahun ya. Jadi kejadiannya tuh setahun ini nih, range-nya setahun ke belakang. Dari 2 bulan, 3 bulan saya bilang, usahanya udah lumayan nih, kita sewa tempat yuk. Nah, saya dapat kenalan orang baik, dia ngasih saya tuh tempat ini. Nah, dengan harga yang murah, akhirnya teman saya juga bisa bayar. Jadi udah seneng, akhirnya kamar saya lega, saya bisa ngasih sesuatu di kamar saya. Jadi beneran kalau mau keluar tuh harus miring-miring dulu. Itu belum full itu, kalau udah full itu sampai wah loncatnya tuh sampai susah. Saya kan kakinya jangkah gini kan. Nah, akhirnya kita sewa gudang. Jadi waktu itu saya berpikir, wah nggak apa-apa. Kayak Steve Jobs dan Google atau siapapun dimulai dari gudang semangatnya. Mulai dari gudang saya bilang, wes nggak apa-apa wes. Nah akhirnya saya rekrut teman saya anak SMA. Usaha mulai rame nih, teman saya udah ngirim barang. Kamu mau nggak kerja bantuin saya? Bantuin apa? Bungkusin bawang. Waktu itu saya bilang bungkusin bawang gitu kan. Ada nggak di sini yang mau bungkusin bawang digaji $? Wah ada, mau. Cuma tidak seperti itu kenyataannya, tidak seenak itu. Tiap hari setiap saya pulang itu saya harus bungkusin bawang nih sama teman saya satu, anak SMA. Karena kalau bayar lulusan atau bapak ibu yang udah berkeluarga gitu kayak nggak nutup lagi bayarannya, karena di sana tuh minimal $15 1 jam. 1 jam $15. Saya nggak kuat bayar orang, teman saya nggak bisa bayar orang 1 jam $15. Lumayan ya, $15 berapa berarti? 180.000 1 jam, mungkin 200 apa ya. Nah ini yang saya ini di depan. Nah ini bawang-bawang tuh mulai banyak variannya, kecil-kecil saya iketin. Capek nggak ngiket-ngiketin? Lumayan, bukan masalah capek, musim dingin. Di gudang itu nggak ada penghangat. Jadi ya pakai mantol ya masukin satu-satu. Ini lihat nih pakai jaket ini masih lumayan nih, masih musim sebelumnya masih bisa pakai jeans sobek-sobek. Saya melakukan ini tiap hari dengan setia. Sambil tanya, ini bunga apa? Ini jadinya seperti apa? Bawangnya kok bisa seperti ini? Nanti kok busuk nggak ya? Kalau busuk kan saya yang dimarahin kan? Caranya gimana? Jadi ini yang saya lakukan. Ini masih separuh cerita saya.
Nah ini, sampai saya bingung, saya harus misahin bawang yang mana namanya apa, bawang yang mana namanya apa. Jadi ini ada banyak bawang-bawang nih di rumah saya, sampai saya di rumah sebutannya tukang bawang. Jadi di rumah saya itu ada 2 orang Indonesia, bekerja semuanya, pulang sampai disindir-sindir, aduh bawangnya bikin bau gini dan lain sebagainya karena kardus dan lain sebagainya. Cuma ya saya minta maaf, kemudian ya saya jalanin aja. Waktu itu saya berpikir ya, gak usah neko-neko, yang penting jalanin. Selama saya tidak menyusahkan orang, selama saya tidak berbohong, selama saya melakukan dengan benar, pasti ada sesuatu yang saya bisa pelajari setidaknya. Nah, karena tadi saya ngirim-ngirim barang, ngangkat-ngangkat barang, saya mulai nanya ke bos saya, bos kan bisa ngirim barang dari Amerika ke Indonesia, saya boleh bisnis gak? Boleh, you punya teman banyak kan, ya lu suruh orang-orang beli barang dari kamu. Akhirnya saya bikin jasa titip barang dari Amerika ke Indonesia. Terus saya bikin akun di salah satu marketplace, banyak ya marketplace, sekarang ada Tokopedia, ada Shopee dan lain sebagainya yang sering beli online. Saya posting barang pertama saya posting. Waktu itu jam tangan. Nggak ada yang nanya, di website tuh biasa rame, ada pesanan, ada ini, ada yang mungkin ada yang jualan kan, mungkin istrinya Michael seneng kalau ada yang pesen kayak, ada yang pesen, tiba-tiba dapat notifikasi gitu kan. Nah, seminggu itu nggak ada yang nanya, ini mending ya nggak ada yang pesen, nggak ada yang nanya. Nah, akhirnya minggu berikutnya ada orang nanya, notifikasinya kan Budi, sting gitu kan. Sama teman saya yang tadi tuh seneng, woi ada yang nanya gitu kan. Ini baru nanya loh, jamnya harganya berapa, itu kayak seneng banget gitu ya, kayak, wah ada yang nanya. Oke, kita jawab, harganya segini. Wah mahal, biasa tipikal orang Indonesia, dikasih harga mahal. Terus saya bikin, ini jam tangan bikinnya bukan pakai nasi, pakai komponen, saya bilang gitu waktu itu dalam hati. Setelah saya mulai setia tiap pagi saya bekerja di gudang, kemudian malam saya bungkusin bawang, malamnya lagi saya ngurus toko online saya. Jadi saudara terkasih, hidup saya itu seperti ini. Kalau orang normal, manusia normal tidur berapa jam? 8 jam. Kita bicara 8 jam ya, karena semakin kita makin tua, biasanya tidurnya semakin berkurang, betul Pak Pi? Karena memang nature-nya seperti itu. Bukan masalah pikiran ya, cuma memang tubuh kita makin berkurang tidurnya. Nah, jam 7 pagi saya bangun, saya kerja di gudang sampai jam 4 sore. Karena transportasi di sana sangat reliable atau bisa diandalkan atau mudah. Jadi pulang ke rumah cepat ya. Jadi saya biasa pulang naik mobil diantar sama bos saya, sampai rumah 4:30. 4:30 saya tidur 3 jam sampai jam 8. Kira-kira sehat gak kalau orang tidur sore? Gak sehat. Jam biologisnya jadi kebalik-kebalik ya. Saya bangun jam 8, saya mandi, saya bungkusin di gudang sampai jam 12 malam. Bungkusin bawang. Dari jam 12 malam, saya ngurus toko online sampai jam 4 pagi. Posting barang. Jam 4 pagi sampai jam 7, saya istirahat lagi. Tetap sama, tidurnya hampir 8 jam atau sekitar 7 jam. Namun, kira-kira pola tubuhnya jadi berubah gak kalau orang seperti itu? Jadi berubah. Jadi hidup saya waktu itu jadi ya lemes siang, lemes malam. Jadi sangat berubah hidup saya. Jadi sirkulasi tubuh lah, jadi semuanya berubah. Cuma saya bilang, pasti ada sesuatu hasil nantinya. Saya jalanin aja. Saya tidak berpikir terlalu jauh, cuma ya udah jalani aja gitu. Akhirnya mulai dari tadi yang tanya seminggu berapa? 1 kan? Bulan depan ya, ini bukan minggu depan ya, bulan depan ya. Yang nanya tiap hari. Ini nanya loh ya. Nanya karena barangnya makin banyak. Nanya harganya berapa segini. Harganya berapa segini. Seneng nggak yang nanya makin banyak? Seneng, cuma kok mikir nggak ada yang beli. Apa ini? Kenapa tidak ada yang beli? Saya cari tahu penyebabnya. Ternyata toko sebelah, toko tetangga, ada yang apa? Lebih murah. Oh, kok bisa ya lebih murah? Cari tahu.
Apa saya yang terlalu ngambil untung terlalu banyak? Apa jangan-jangan barang di sana palsu? Atau gimana? Ternyata jawabannya dua. Saya jual barang asli, harganya lebih murah daripada barang palsu. Dikira barang palsu. Lucu ya? Saya jual barang asli, harganya lebih murah dibanding barang palsu. Kira-kira kalau saya jualan bolpen nih Bapak Ibu. Ini bolpen asli, harganya 1 juta misalnya. Cuma ada yang jual palsu, harganya 2 juta. Sekarang saya nawarin ke Bapak Ibu, mau beli nggak harga 1 juta? Mikir nggak? Dikira apa? Palsu. Ya udah. Waktu saya belajar, oh seperti itu. Berarti terlalu murah nih satu barang. Akhirnya saya naikin barangnya. Dari 2 juta, waktu itu saya posting jadi 2.200.000. Malah akhirnya terjadi pembelian pertama. Itu aja masih nanya, yakin kan asli, uang balik kan? Tipikal orang Indonesia gitu ya. Ya, pinginnya bayarnya poin sekali, cuma pinginnya banyak gitu loh. Jadi ya udah saya layani. Dari 1 bulan banyak yang tanya, akhirnya terjadi 1 pembelian, 2 pembelian, 3 pembelian. Akhirnya saya bikin satu toko mulai rame, 1 toko mulai rame, 3 toko mulai rame. Dari situ kok lumayan ya, usaha ini bisa membantu saya. Bisa ibaratnya saya seneng ngobrol dengan orang-orang, beli apa jam tangan, beli apa ini. Singkat cerita, ini ceritanya saya persingkat. Ada 1 artis kontak saya tidak sebutkan artisnya siapa. Cuma nama di marketnya itu pakai nama asli. Jadi banyak kan artis tuh pakai nama apa ya? Nama panggung ya. Jadi saya nggak tahu. Ya udah, saya nggak tahu itu artis. Pertama kali saya nggak tahu itu artis karena namanya pakai nama apa ya? Nama asli ya. Jadi siapa ya artis yang pakai nama panggung siapa ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak siapa ya? Yang bukan nama aslinya siapa ya? Tukul, mungkin Tukul tuh nggak pakai nama asli ya. Nah kita kan taunya namanya Tukul kan, cuma aslinya mungkin siapa ya gitu ya. Nah mungkin Tukul Riyadi, dia pakai nama Riyadinya atau siapa gitu ya. Nah dari sana saya biasa jual beli oke. Begitu dia nerima barang saya dari Amerika, dia posting, makasih ya Mas Boyke barangnya udah sampai sama fotonya dia. Wah seneng banget gitu. Ini saya tidak pajang fotonya, takut ada copyright dan lain sebagainya. Namun nanti bisa dicek di handphone saya, mau tunjukin bisa saya. Nah, mulai dari situ saya berpikir, ini peluang. Saya di Amerika, ngangkat-ngangkat barang nggak masalah. Cuma koneksi saya di Indonesia banyak sekali. Akhirnya saya hire 1 orang, teman saya di Magelang. UMR berapa di Magelang? 1 sekian, oke. Mau nggak kamu saya gaji 500.000 dulu. Kerja cuma 2 jam. Kerjaannya ngapain? Jawabin kalau ada orang nanya. Terus tolong posting barang-barang yang baru. Jadi saya waktu itu hire teman saya untuk freelance. 500.000 oke lah waktu itu. Dia bantu, toko makin besar. Dari 1 orang jadi 2 orang. Boy, ada temanku yang mau freelance kayak aku. Ya udah, saya waktu itu tambah orang lagi. Saya berpikir, saya di Amerika jadi tukang angkat-angkat barang sama tukang bungkusin bawang. Kok ya Isa ya tetap ngasih orang di Indonesia. Berarti kan ada sesuatu nih. Ada sesuatu ya Bapak Ibu. Jadi saya berpikir ini bisa jadi sesuatu nih. Oke. Saya berpikir saya membuktikan waktu saya kan anak sekolahan ya, saya punya pendidikan. Bukan berarti cuma saya jualan bawang, cuma saya jualan di marketplace atau jualan online, saya tidak memiliki strategi. Saya menganggap jualan saya yang kecil-kecil ini sebagai perusahaan kecil yang harus di-manage secara profesional dan benar. Jadi saya tulis strateginya apa, saya tulis semuanya, saya tulis permasalahannya apa, ada barang palsu, gimana caranya, pengiriman berapa lama. Dari situ saya bikin brand.
Namanya ada 4 nih di depan, ada main staff dan lain sebagainya. Jadi saya bikin brand-brand, karena saya belajar tentang brand. Jadi kalau kecap, ada kecap apa gitu ya. Saya bikin brand. Jadi saya pingin toko saya itu menjadi toko tempat termurah untuk beli barang dari Amerika. Jadi ada apanya, ada tagline-nya ya. Mau beli barang di Amerika, ya hubungin saya aja gitu. Oke. Belum terlihat hasilnya, cuma sudah mulai berkembang. Nah, dari sini, dari saya punya 2 orang tim, saya masih ingat saya memulai bulan November, karena laporan keuangan saya bulan November. Bapak Ibu ada yang saat ini berjualan toko kelontong nggak? Boleh angkat tangan? Ada 1 ya. Pengeluaran pasti dicatat Ibu ya. Ditulis ya. Saya jualan online, pengeluaran yang ada di bank sampai 0,00-nya saya catat. Kalau terjadi selisih, saya cari dari mana kebocoran-kebocoran itu. Jadi saya disiplin sekali masalah keuangan. Karena saya sendiri butuh untuk membayar tim saya dan saya butuh untuk hidup. Saya catat, saya bikin sistem laporan keuangannya sedetail mungkin, serapi mungkin, sehingga saya bisa tahu bulan ini untung berapa. Dari 2 orang, saya hire 1 orang desainer untuk gambar-gambar gitu ya. Jadi kan kalau di Instagram atau di sosial media kalau ada gambar figurannya lebih bagus ya. Nah lebih bagus, saya bilang, oh strateginya orang Indonesia tuh kalau jualan, itu sekarang banyak yang nyontek. Jadi kayak dagangan orang, tinggal diposting jadi gambarnya sama. Saya kasih watermark supaya gambar saya tidak dicontek. Saya tempel. Saya nggak ada fotonya, cuma saya tempel. Jadi ibarat kalau barang kita jualan bolpen tuh ada capnya. Ini capnya toko saya nih. Jadi kalau orang jualin, oh ini berarti tokonya dari tokonya si Boy gitu ya. Dari 3 orang nambah 4 orang, 5 orang. Bulan November ya. Bulan November 2 orang. Bulan Desember itu saya nambah 4 orang. Bulan Januari saya nambah 2 orang lagi. Bulan Februari saya nambah 2 lagi. Sampai setiap bulan target saya nambah orang untuk bantu usaha saya. Dan saat ini tim saya sudah berjumlah 14 orang per bulan April dalam waktu 5 bulan. Dan saya berpikir, saya di Amerika jadi kuli angkat atau jadi tukang angkat. Dan saya bungkusin bawang, saya bisa menghidupin 14 orang di Indonesia. Saya mikir, ya bisa ya gitu. Terus saya mulai berpikir, wah gak main-main ini berarti. 14 orang saya transfer uang. Walaupun saya sendiri mungkin ya ibaratnya saya gak mau beli handphone baru untuk bayar tim saya. Yang penting tim saya punya penghasilan, saya sudah senang. Jadi Bapak Ibu kalau punya bosnya itu memberikan insentif atau apapun imbal hasil, belum tentu loh bosnya tuh merasakan untung, mungkin menahan diri dulu, cuma dia mungkin bangga kalau bisa memberi. Jadi ternyata saya mulai berpikir jangan-jangan Tuhan tunjukkan jalan lewat sini. Saya jualan dari Amerika ke Indonesia. Cerita tidak berhenti di situ saja. Saya kontak teman saya berasal dari Jepang. Bro, Anda bisa kirim barang dari Jepang nggak? Bisa. Wah, buka lagi. Kalau pakai jasa saya bisa kirim barang dari Amerika dan Jepang. Nambah lagi kan? Udah, dagangan saya nambah lagi. Saya telepon teman-teman saya di seluruh dunia, saya teleponin satu-satu. Kamu ada di mana? Di Inggris. Bisa nggak ngirim barang dari Inggris? Bisa. Oke, kasih kontaknya. Dikasih. Kamu ada di mana? Saya di Australia. Kirim kontaknya yang kirim barang. Australia. Kamu ada di mana? Saya ada di Arab. Oke, kirim kontaknya di Arab. Jadi saya teleponin teman-teman saya yang dapat beasiswa. Kalau kamu kirim barang pulang kampung, kamu lewat pakai apa? Kasih saya kontaknya. Ya saya catetin. Akhirnya sampai saat ini saya bisa ngirim barang dari 5 kota. Jadi kalau ada orang mau pesen barang lewat saya, terakhir kemarin saya bisa kirim barang lewat Cina. Jadi saya sekarang udah banyak kirim barang. Dan akhirnya mulai dari situ, saya memutuskan. Saya bilang ke bos saya yang bos saya yang punya kontainer,
Bos, saya tak bolak-balik Amerika Indonesia aja saat ini ya. Wah, gila kamu. Bayangin, saya memutuskan untuk, udah, saya sekarang pulang ke Indonesia 1 bulan, di Amerika 1 bulan, nanti pulang lagi bolak-balik lagi. Jadi kalau bolak-balik ke Amerika, bisa sistemnya walaupun kita tidak warga negara sana atau kita tidak pilih green card gitu ya. Nah, waktu itu saya berpikir, saya pulang tidak membawa sebuah pekerjaan, namun saya pulang membawa sebuah perusahaan. Dan ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan saat sebelum saya pulang ke Indonesia bulan Maret, saya membuat perusahaan di Amerika. Nah, ini perusahaan saya. Namanya saya ngambil di konsultan dari Harvard. Ya, ada legal Harvard, bukan berarti terus Harvard bagus atau apa ya, cuma ini pas namanya aja. Saya bikin nama perusahaan namanya Boy and Brothers. Jadi saya semangatnya tuh ini perusahaan saya dan saudara-saudara saya. Jadi saya bikin nama perusahaannya Boy and Brothers LLC. LLC itu PT, kalau di luar negeri namanya PT. Mulai dari situ, saya bikin perusahaan, saya ketemulah sama orang bank. Kalau bikin perusahaan harus punya rekening bank. Ketemu orang Indonesia, Boyke, kalau kamu ada orang Indonesia yang mau buka rekening, kamu kasih tahu saya. Orangnya harus datang enggak? Enggak perlu. Kita bisa video conference dan lain sebagainya. Ada orang saya tawarin, mau enggak kamu buka bank di Amerika? Wah, itu yang saya butuhkan. Akhirnya saya kenalkan orang dengan orang. Saya tuh paling suka memperkenalkan orang penting dengan orang penting. Jadi walaupun kita nggak penting, kalau orang itu deal, setidaknya kamu diingat nggak? Diingat dulu ya. Diingat kan? Ya udah, jadi deal. Teman saya yang tadinya jualan bawang, butuh rekening Amerika, sekarang punya rekening Amerika. Sekarang perusahaan dia ada nama saya juga di Indonesia. Jadi ternyata teman saya yang tadi nyari saya berikan kerjaan H-1 akhirnya bisa dapat kerjaan, membukakan jalan buat saya untuk punya usaha ini. Jadi saya nggak kepikiran bahwa saya pulang ke Indonesia, saya akan membawa perusahaan. Di saat teman-teman saya pulang dari Amerika, pulang lulus ke sini cari kerja atau di sana cari kerja, saya sendiri yang membawa perusahaan dengan orang yang ada tinggal di tempat ini juga. Dan saat ini saya bilang dalam hati saya ingin buka kantor di Magelang. Jadi kemarin rumah saya lagi coba renovasi, saya ingin hire teman-teman yang punya kemampuan atau punya keinginan untuk belajar bareng. Jadi ini yang saya bawa. Nah, kemarin saya pulang ke kota Magelang, saya bilang, waktu itu saya bilang ke teman saya mau pulang ke kota Magelang, saya juga udah bilang ke papi, saya kalau ke Magelang, saya ini orangnya nggak bisa diem, nggak ada waktu kayak santai. Kalau tiap keluar negeri conference pasti ada conference. Saya bilang, saya tak ngisi acara. Teman saya ada yang dosen universitas di Universitas Tidar, ada yang kuliah di Universitas Tidar di sini, nggak ada ya. Mbak aku kalau pulang kasih aku satu kelas 30 orang atau 20 orang supaya saya bisa sharing apa yang terjadi di Amerika, saya bisa sharing. Tak tanyain ya sama dekannya saya. Ya, biasa birokrasi di Indonesia seperti apa? Susah kan? Banyak alasannya. Akhirnya saya kontak teman saya yang lain. Aku mau pulang ke Magelang, pengen ngajar di Universitas Tidar. Oh boy, rektornya teman saya. Udah, tak teleponin rektornya saja. Tiba-tiba rektornya nyuruh dekannya kontak saya. Boyke bisa nggak ngisi acara 300 orang kuliah umum bareng Kapolda Jateng? Ini saya ngomong ya, ada tulisannya. Nama saya di atas Kapolda Jateng waktu itu. Oh, wah ini kamu udah kayak apa wah. Padahal saya nggak minta seperti itu. Cuma waktu itu Kapolda Jatengnya nggak jadi datang. Saya, oke, nggak masalah. Saya pulang ke Magelang, saya ngajar. Ya hasilnya kayak di depan, rame. Jadi saya mengajarkan ilmu yang namanya ilmu negosiasi dan networking skill. Jadi kalau ada orang yang mau belajar tentang networking skill, saya bisa sharing apa yang saya
Saya bisa sharing apa yang saya alami. Kira-kira kalau ada 2 orang di tempat ini berdiri saat ini, saya, kemudian kita sebut politikus saja ya kita, atau apa ya, punya pangkat tinggi lah, kita sebut apa ya, kita sebut jenderal lah. Ada 1 orang jenderal di sini berdiri, kemudian saya ada di sini. Kemudian materi seminarnya itu networking skill. Networking ya berarti nyari relasi ya, nyari kenalan ya. Kira-kira saudara terkasih yang ada di tempat ini mau mendengarkan jenderal atau mau dengarkan saya nih? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Ini anak muda? Mau dengerin yang mana? Ya, ini karena udah kenal nih. Kalau yang nggak kenal awam, kira-kira milih yang mana? Jenderalnya kan? Terus saya bilang, saat ini saya nggak takut. Mau saya ngisi seminar networking skill saat ini di Indonesia. Mau saya diadu dengan pembicara terhebat, saya berani. Kenapa? Karena saya punya relasi terbaik saya punya relasi terbaik, atau saya punya relasi banyak, saya punya relasi yang baik-baik. Itu bukan karena pangkat saya, karena orang melihat pribadi hidup saya, dan orang melihat karakter saya. Jadi sekalipun saya tidak punya pangkat, atau saya tidak punya jabatan, orang itu akan tetap mencari saya dan akan tetap menjadi relasi terbaik saya. Ketika saya tidak punya jabatan atau ketika saya kehilangan, mungkin amit-amit saya kehilangan uang atau apa, orang tersebut akan menemui saya dan akan menjadi teman baik saya. Dan tidak ada transaksional di dalam persahabatan saya. Kalau orang yang punya pangkat, yang dilihat apanya dulu? Pangkatnya. Saya berkata, kita ini sama, yang membedakan pangkat itu hanya jabatan karena kita memimpin sesuatu. Cuma di luaran sana yang dinilai itu adalah karakter, itu adalah kebaikan kita untuk orang lain. Ketika kita tidak punya pangkat pun, ketika nanti kita meninggalkan dunia, yang diingat adalah kebaikannya. Jadi selama 20 menit ke depan saya akan share apa yang membuat saya bisa sampai saat ini dan bagaimana kita mempertahankan kemenangan kita. Kita lanjut, terakhir. Nah, saya pulang ke Magelang, saya mampir turun dari berangkat dari Jakarta turun ke Semarang 2 hari lalu. Saya pergi ke kota Jepara. Dari Amerika saya sudah bilang, kalau tadi saya bisa kirim barang dari Amerika ke Indonesia, saat ini saya akan kirim barang dari Indonesia ke Amerika. Dan saya mencari satu produk yang bisa saya jual di Amerika, dan saya mencari kayu jati. Dari situ saya dari internet saya cari pengusahanya siapa yang bisa bantu saya dapat satu mentor namanya Mas Ponco Suhirno, bisa di Google, eksportir terbaik kayu jati di Indonesia. Dan beliau jemput saya di Semarang, naik ke Jepara, saya belusukan. Saya bilang, Mas Ponco, satu kontainer berapa harganya? Wah, pede kan? 270 juta sampai Amerika. Saya datang ke tempat Mas Ponco bersama rekan saya yang memberikan saya kerjaan untuk bungkusin bawang. Jadi berdua saya naik pesawat, saya dipercaya. Karena sudah jadi gudang dan lain sebagainya, saya dipercaya. Akhirnya percaya, oke, kita ketemu Mas Ponco. Oke, deal, bulan depan saya berencana untuk kirim satu kontainer ke Amerika. Jadi saya meminta doa Bapak Ibu untuk saya kirim pertama kali dari Indonesia ke Amerika. Jadi ini saya beli 1.200 kursi rencana untuk dikirim ke Amerika. Kenapa saya pengen jualan kayu? Jadi ceritanya Mas Ponco ini cerita. Mas Boyke, kamu tahu nggak harga kayu ini berapa? Sekian, kita sebut sekian ya. Di Amerika dijual 5 kali lipat sama bule. Terus bulenya tinggal di Indonesia, punya rumah mewah. Sakit hati nggak kamu? Kamu cuma ya jual misalnya jual 1.000, dia jual 5.000. Kita untungnya nggak seberapa kan? Dia untung berkali-kali lipat. Udahlah, Mas Boyke kan bisa ke Amerika punya usaha dan lain sebagainya. Saya kasih diskon, Mas Boyke jual harga 3 kali lipat, udah.
Saya lebih senang Mas Boyke yang punya uang di Amerika daripada bule-bule itu. Akhirnya, oke, Mas Ponco, saya usahakan, saya bilang. Akhirnya waktu oke ya, saya belajar. Jadi saya belajar masalah kayu, moisture dan lain sebagainya dalam waktu 1 hari. Bingung saya. Ini tuh kayu yang waste, jangan ketipu. Ini tuh kayu sisa. Kalau jadi tuh ada apa ya? Kalau bongkaran rumah ya, kan dibeli rongsok gitu ya. Oh ini tuh kayu dari situ. Nah, dari situ saya bilang Mas Ponco, saya akan coba. Kita lihat. Nah ini partner saya yang tadi, ini ke pabriknya kemarin. Itu ada, ini kayu-kayu buangan ya. Nah ini Mas Ponco, ini partner saya. Jadi partner saya ini masih 26 tahun. Cuma penghasilannya sudah ratusan juta. Jadi saya diberikan mentor yang luar biasa, di mana saya lebih tua, cuma saya belajar dari anak-anak yang muda saat ini. Dan hidupnya sangat sederhana. Saya main ke rumahnya besar, cuma naik motor Supra X. Aduh, iki bocah ki naik motor Supra X, bilang, kok kamu naik motor Supra X gak beli yang otomatis? Aduh, kalau Bekasi Jakarta tarikan yang otomatis agak tersendat, mendingan saya beli yang manual. Motornya udah lama, cuma saya lihat hidupnya sederhana. Akhirnya saya bilang, wah saya harus cari nih orang-orang yang kayak gini di Indonesia untuk saya belajar terus. Karena di atas langit masih ada langit, masih ada planet lain. Saya tidak mau berpuas diri. Dari situ saya bilang, oke, saya dipercaya, kita jalan. Semua ada kalkulasinya, semua harus rapi keuangannya, dokumen dan lain sebagainya rapi. Jadi saya sudah mulai untuk memproses pengiriman saya ke Amerika. Mungkin bulan depan lagi saya akan datang lagi ke Kota Magelang untuk ngurus 1 kontainer tersebut. Nah ini barang-barangnya, contoh-contohnya. Nah ini kalau kemarin Papi ngajarin law of attraction atau 55 kali 5 ya udah saya ikutin. Saya kirim 1 kontainer nanti ke Amerika. Kita lihat. Gitu. Jadi saya berpikir Tuhan menunjukkan jalan dengan sesuatu yang unik. Kalau saya tidak mau jadi tukang angkat, tidak mungkin ada toko saya. Kalau saya tidak setia dengan bawang-bawang yang saya bungkus, tidak akan ada saya untuk pergi ke Jepara. Jadi sampai saya sekarang balik lagi, Papi saya dulu jualan kerupuk, saya dapat beasiswa ke Amerika, itu masih cubit-cubit pipi. Saat ini pun saya masih cubit-cubit pipi dikira mimpi. Karena kemarin saya masih ngangkat-ngangkat barang bulan November. Nggak ada yang tahu, bukan karena saya malu, cuma ya udah fokus aja. Kan lucu saya ya, mungkin pinginnya kemarin waktu saya pulang ke sini, saya tidak mau, saya cerita saya lagi ngangkat-ngangkat barang ya lucu kan, biar nggak apa-apa, biar jemaat kayak lihat, wah Boyke kok bisa ya, ini kenapa ya, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ada yang salah atau apa? Nggak apa-apa, saya tidak pernah menganggap diri saya sukses, karena sukses tuh perjalanan-perjalanan saja kehidupan. Jadi ini yang saya mau kirim. Jadi akhirnya saya memutuskan saat ini saya bolak-balik Amerika, Magelang, kemudian saya punya tim di Kota Nganjuk. Jadi nanti hari Rabu saya akan meninggalkan Kota Magelang untuk pergi ke Kota Nganjuk. Saya punya 6 orang tim. Saya tidak pernah bilang karyawan ya. Jarang saya bilang anak buah atau karyawan. Nah, pulang ke Magelang, saya borong baju seragam untuk tim saya. Jadi teman saya tuh posting, Boy, yang namanya orang sukses itu bukan kamu sendiri yang mendapatkan sesuatu. Jadi ini ingat Bapak Ibu, saya sharing aja, boleh berbeda pendapat. Yang namanya sukses ketika kamu bisa membantu orang lain mewujudkan mimpi mereka. Itu kamu bisa sukses. Kalau saat ini saya punya handphone saya harga 7 juta, saya nggak bangga. Saya lebih bangga, saya bisa belikan ibu saya handphone harga 10 juta. Semua keluarga saya bisa belikan. Orang lain ngelihat saya punya handphone jelek, saya nggak masalah. Cuma yang dilihat adalah satu keutuhan keluarga saya, semua saya angkat. Saya bisa mengangkat, bisa membantu setidaknya. Jadi itu yang lebih saya banggakan saat ini. Buat saya susah, nggak masalah. Ada tantangan, nggak masalah. Kita masih kuat. Cuma ada beberapa orang dalam keluarga saya yang kehidupannya sudah ya, eyang saya sudah usia 80, berarti kan saya harus memberikan yang terbaik. Jadi itu yang saya cari. Kalau niatnya uang, tidak akan bertahan lama. Cuma niat saya membantu teman-teman saya yang belum bekerja, akhirnya malah banyak.
Hari ini saya dikontak, saya punya tim 2 orang wanita, Mas Boyke tuh kalau rekrut orang tuh cowok-cowok terus, Mbak Yo cewek. Yaudah, kita rekrut cewek, udah cari teman kamu. Jadi senang, bisa membantu orang senang. Ketika saya, biasa tanggal 26 tuh saya ngasih bayaran, senang. Ayo siapa yang hari ini yang traktir gitu ya. Ternyata Mas Boyke si ini traktir, oh senang. Berarti tim saya juga berbagi ke teman-teman saya. Jadi saat ini itu yang saya lakukan. Saya punya perusahaan di Amerika, saya kembali di Indonesia, saya akhirnya menjadi partner dengan teman saya. Dan saya yakin akan ada hal-hal luar biasa lagi yang akan datang. Walaupun saya mungkin nanti harus jualan kerupuk lagi, harus ngangkat barang lagi, harus bungkusin bawang lagi. Cuma akan ada hal yang luar biasa. Nanti saya akan simulasikan seperti apa Tuhan itu memproses hidup kita. Next. Nah, menjadi pemenang bila kita lihat di depan. The will to win means nothing. Keinginan untuk menang itu tidak ada apa-apanya. Ada kan yang mentalnya menang, cuma Anda mau nggak keinginan untuk mempersiapkan diri menjadi pemenang? Kita semua senang, oh iya yakin, wah pasti berhasil, pasti berhasil. Cuma mau nggak Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal untuk menuju ke sana? Yang terkadang lupa bahwa kita benar kayak, wah semangat boy, semangat. Cuma caranya mau nggak jalanin? Enggak, ya percuma. Jadi untuk orang bisa bergerak itu membutuhkan motivasi. Untuk menghasilkan membutuhkan keuletan. Punya motivasi cuma nggak ulet, nggak akan berhasil. Jadi yang kedua, to be a great champion, you must believe you are the best. Jadi tadi bilang, untuk masalah negotiation skill atau networking skill, saya berani diadu. Karena saya memiliki pengalaman. Dan ini saya bilang ke Papi, dari dulu tuh saya cuma, wah saya tuh gak mau kelihatan ke orang. Enggak, sekarang saya bilang, saya tunjukkan bahwa saya juga bisa. Sekalipun kamu hanya berpura-pura kamu yang terbaik, tetap saja kamu memberikan makan dalam otak bahwa kamu yang terbaik, kamu yang terbaik. Jadi ada satu video. Nah ini coba. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I'm always going to say that. Because I think we have to thinking we are the best in our area. So in my area, I think I'm the best. The limitations exist only in our minds, and if you start using Nanti saya akan bantu translate. then your possibilities become limitless. So that's kind of a mindset that I have. I use my imagination. I do see myself achieving more. I'm hoping, I'm working hard on it, not only myself but the entire team around me. I did it the hard way. Nih, Mayweather. A kid that came from poverty. I can remember being a kid living in Jersey with my mother. 7 of us living in a 1-bedroom. You know, no lights, no heat. Never cried, never complained. Just worked hard to get to where I got to in life. It's been hard work. What makes champions great is what's up here, what's in here. Champions have a dream, because that's how this whole thing starts. And they have a passion for pursuing that vision of success that they have, that will overcome obstacles, get them through the tough times, and carry them to some... Oke. Jadi tadi Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbaik di dunia, bilang apa? Berkatalah dalam diri Anda bahwa Anda yang terbaik. Amin, saudara. Anda yang terbaik di bidang Anda. Lakukan dengan ulet, dengan kegiatan, maka akan seksana. Karena kalau mentalnya sudah dapat, kegiatannya akan dapat. Kita tidak perlu ragukan hasil. Tugas kita hanya mencoba, berdoa, bersyukur, mencoba lagi, berdoa, bersyukur, berbuat kebaikan. Maka orang-orang terbaik itu akan datang. Energi positif akan datang. Bapak kalau ketemu saya, energi positif saya selalu akan saya pancarkan. Nih, ketemu Boyke tuh orangnya semangat. Walaupun hidup saya masih dalam tantangan, saya bilang ke Papi, pasal saya masih ada yang hilang. Cuma lihat ya Papi, 3 bulan ke depan, saya akan berikan pasal saya Papi. Bisa tanya ke Papi. Kemudian yang berikutnya ada Mayweather Junior, salah satu petinju yang
tidak pernah kalah. Dia bilang, satu kamar diisi 7 orang. Dan saya tidak pernah komplain, hanya kerja keras. Orang yang seperti itu yang tidak pernah komplain, kerja keras, itu yang akan jadi pemenang. Kalau kita sambatan tok, ya Anda tidak layak untuk jadi pemenang. Jadi saya yakin yang ada di tempat ini, kita bisa menjadi pemenang. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara untuk kita menjadi pemenang. Boyke mah ngomong tok wae gampang jadi pemenang. Gini, kita datang ke orang ngasih motivasi, kasih inspirasi. Iya, kita jadi pemenang. Caranya gimana? Mas Boyke kan nggak pernah jadi saya. Boyke kan nggak pernah jadi saya. Ini toko lagi sepi. Ini ekonomi lagi sulit. Cuma ada cara-cara yang salah satunya nanti sore saya akan bagikan. Caranya teknik semua. Jadi kita tuh harus punya mental, harus punya teknik. Bener ya, kalau pemain bola, kalau mentalnya kuat, cuma nggak bisa giring bola, gocek, nggak bisa tendang, gol nggak? Tidak. Kalau jago, cuma mentalnya jelek, gol juga nggak? Tidak juga. Jadi kalau punya mental, punya teknik, dan satu lagi, punya supporter terbalik dalam hidup kita, Bapak Yahweh dan teman-teman kita. Kira-kira kita kayak main di kandang, di stadion besar, semua tuh nyorakin nama Bapak Ibu, teman-teman semua di sini. Ayo golin, semangat gak? Dan itu yang saya selalu masukkan dalam pemikiran saya. Semua orang menunggu saya sukses di sana dan selalu memberikan tepuk tangan tidak berhenti dalam hidup saya. Sehingga saya itu gak gampang lokro. Jadi saya tuh selalu, gak masalah. Saya mengakui bahwa saya tukang angkat barang. Cuma saya punya sistem, tukang angkat barang atau tukang bungkus bawang, cuma bukan tukang bungkus barang. Saya memiliki sistem yang saya dapatkan di pendidikan saya baca buku bagaimana ini caranya besar. Itu kan hanya masalah peluang yang belum saya dapatkan. Akhirnya saya menciptakan peluang sendiri. Kalau orang tidak bisa menciptakan peluang sendiri, biar Tuhan menciptakan peluang buat kita. Jadi itu yang saya rasakan. Masih banyak materi, ada 5, saya akan coba persingkat. Orang yang memiliki visi dan misi, itu adalah orang yang menang. Kalau Bapak Ibu kita semua tidak memiliki visi dan misi, kira-kira tahu nggak mau ke arah mana yang dituju? Nggak tahu. Kalau kita mau ke Tugu Wolu, kita nggak ngomong ke tukang gojek atau supir angkot atau siapapun ya, driver ya, saya bilangnya driver yang biasa. Orang mungkin nggak kasih tahu arahnya, nggak ya? Nah, saya akan menantang satu anak muda untuk memberikan visi dan misi hidupnya. Bagaimana cara paling mudah mengetahui visi, misi, atau tujuan hidup? Ini salah satu contoh. Jadi ibarat Bapak Ibu atau anak-anak muda, semua jemaat terkasih di sini, berdiri di tempat ini ya, berdiri di tempat ini. Semuanya ini anggap saja ruangan Universitas Harvard. Universitas Harvard ya. Bapak Ibu ada di tempat ini, berdiri. Kira-kira kuliah apa yang Bapak Ibu akan sampaikan ke mahasiswa? Ayo. Oke. Kira-kira pelajaran apa yang Bapak Ibu akan berikan ke mahasiswa Harvard yang ada di depan Bapak Ibu semuanya? Ini boleh dibantu, ada satu mic lagi. Ini buat jemaat, boleh dibantu, ada satu mic lagi, bisa jalan. Oke, ini yang anak muda ada jawabannya enggak? Kira-kira kuliah apa? Ada yang mau jawab? Atau Bapak Ibu ada yang mau jawab? Ada yang jawab? Kuliah apa yang kira-kira mau Bapak Ibu berikan dengan ilmu pengalaman yang Bapak Ibu miliki? Saya kasih contoh ya. Kalau saya di depan mahasiswa Harvard, seperti tadi, saya memiliki kemampuan networking skill yang saya yakin saya, kalau tadi bilang, saya the best. Bagaimana saya bisa kenal dengan orang tuh nggak mikir, ini anak kayaknya punya ada maunya, enggak. Jadi, saya pingin visi hidup saya tuh bisa sharing sebanyak-banyaknya ke orang dengan apa yang saya miliki. Ini salah satu contoh bagaimana kita memiliki visi misi dalam hidup saya, dalam hidup kita. Yang kedua, jadi nanti kalau Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jemaat terkasih di sini, pingin tahu visi hidup atau mempertajam visi hidup, bayangkan di depan mahasiswa tuh apa? Kenapa?
Karena itu akan menjadi kekuatan. Oh, berarti kalau aku ngisi masalah networking, visi hidup saya berarti nantinya mengembangkan ilmu itu untuk hidup saya. Nah, yang kedua, kalau ada di pemakaman atau ada di funeral, kita ingin dikenang sebagai siapa? Kita ingin dikenang sebagai siapa? Apa yang dibacakan oleh orang ketika kita pergi nanti? Sebagai contoh, Boyke selama hidupnya orangnya seperti ini. A, B, C, D, E. Dan kita akan mengenang Boyke yang seperti itu. Bagaimana kita akan dikenang ketika nanti suatu saat kita telah tiada? Jadi itu bisa mempertajam visi hidup kita. Saya akan berikan beberapa list question, nanti bisa dibaca di YouTube. Apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Yang kedua, hal apa yang membuat bahagia selain materi? Jadi kalau sekarang kita semuanya punya materi banyak, apa sih yang pengen kita lakukan? Ada yang pengen liburan, ada yang pengen jadi artis, pengen jadi apa? Nah, itu yang harus dikejar. Nanti bisa dilihat di YouTube lagi. Dan apa yang Anda ingin teruskan ke penerus Anda? Ini ada yang udah punya cucu, ada yang punya anak. Apa sih yang pengen diberikan gitu? Yang ditinggalkan apa? Kemudian bisa dibaca di depan hal unik apa, seperti apa masa depan yang Anda impikan. Dan 5 tahun itu akan seperti apa. Nah, ini contoh visi saya, ini ya mungkin bikin. Nah, saya pengen menjadi pengusaha kelas internasional yang dapat menginspirasi bukan memotivasi. Menginspirasi itu cerita sendiri. Memotivasi kadang banyak menggunakan cerita orang lain. Karena inspirasi itu saya bisa memberikan contoh. Kalau mau jadi pengusaha kayak saya, ayo kita bisa bikin. Cuma kalau orang hanya memotivasi, kamu mau ikut saya? Nggak bisa. Orang saya beruntung. Nah, yang selanjutnya, menjadi sumber berkat dan berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Itu visi hidup saya. Saya menginspirasi, saya bisa menjadi berkat, kemudian saya bisa berkontribusi nyata. Caranya gimana? Caranya ya saya punya misi. Misinya apa? Satu, memaksimalkan kemampuan saya. Saya punya kemampuan apa, saya asah. Mengembangkan relasi untuk membuka kesempatan. Berbagi untuk sesama, mengidentifikasi peluang usaha. Nah, hal-hal yang akan saya sampaikan, saya akan bikin lebih mudah untuk saudara yang ada di sini ingat. Jadi saya hari ini membawa oleh-oleh. Nah, ini saya taruh sini aja. Nah, tadinya saya minta Afram untuk bantu saya, tadi belum saya bilang. Fram, sini Fram. Nah, saya bawa anak panah. Dari anak panah ini akan menghasilkan 5 prinsip yang kita bisa ikutin. Ya. Yang pertama, ayo Fram, kamu mau maju nggak? Sini, tak kasih, ngasih mainan atau siapa? Oke ya, saya tunjukkan yang pertama. Nanti kita akan tunjukkan berikutnya. Yang pertama kita harus punya visi. Berarti visi adalah melihat mau ke depan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke belakang, terserah. Yang penting kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, panah kita mau akan kemana gampang diombang-ambingkan. Benar kan? Yang pertama, masalah visi. Berarti kita harus tahu tujuan sasarannya ada di mana. Depan, belakang, kanan, kiri, terserah mau kemana, itu ada jam di sana saya bisa incar. Dan kita harus fokus. Biasa kalau ngincar pakai mata satu kan supaya lebih fokus. Jangan semuanya pingin. Jadi memang ada analoginya. Jadi fokus. Itu adalah masalah visi. Lanjut. Saya akan bawa panah ini sampai akhir supaya mudah. Satu panah lihat visi yang pertama. Nah, sasaran akan menentukan rencana. Rencana akan menentukan tindakan. Tindakan akan membawa hasil. Dan hasil akan membawa kesuksesan. Jadi kalau tidak ada sasaran, tidak akan ada yang di akhir kesuksesan. Jadi harus tahu kita mau kemana dulu. Oke. Nah, yang kedua nih. Mengasah talent, skill, dan pengetahuan. Ada 3. Talent, skill, dan pengetahuan. Talent dan skill itu berbeda. Talent
itu kayak misalnya saya bisa bicara, mungkin itu talent. Nggak perlu repot-repot, nggak takut kalau ngomong. Ada juga orang yang punya talentanya mungkin bernyanyi, yang nggak perlu latihan keras, itu kayaknya suaranya udah bagus, given. Nah kalau skill, itu dilatih terus-menerus. Dan pengetahuan. Kalau kita lihat di depan, knowledge, skill, and talent menjadi apa? Kekuatan. Nah, balik lagi ke panah. Kalau saya udah punya sasaran, saya harus apa supaya bisa mencapai sasaran? Berlatih. Benar nggak? Latihan. Oh ini panahnya kecil, berarti harus pegang seperti ini. Ini panahnya gede, berarti harus megangnya 2 tangan atau apa. Nah, kita harus mengidentifikasi kekuatan kita apa. Kayaknya kalau aku pakai 1 jari, kuat. Kalau pakai 2 jari, belum kuat. Nah, knowledge, skill, and talent itu bisa membuat kita menggunakan panah ini, benar? Untuk melepaskan anak panah menuju sasaran. Bisa diingat ya, yang tadi kita menentukan tujuan dengan panah ini atau menggunakan panah ini, busur panah ini untuk melihat ke depan. Kemudian kita bisa berlatih. Kita lanjut. Nah, saya hari ini waduh, ini susah. Nah, saya bawa 1 buku. Ini adalah seni bagaimana kita tidak menunda pekerjaan dan on target. Ini di depan adanya on time, on target manager. Saya akan berikan 1 buku ini kepada salah satu jemaat terkasih di sini. Ada syaratnya. Ada yang berani terima tantangan enggak? Mau tahu tantangannya dulu atau mau angkat tangan dulu? Nah, ayo. Mau terima tantangannya dulu atau saya kasih tahu tantangannya dulu? Kasih tahu dulu. Harusnya langsung, udah saya angkat tangan, baru saya kasih tahu tantangannya. Nggak deg-degan. Oke, ada yang mau angkat tangan? Saya pengennya anak muda sih harusnya berani maju gitu ya. Ada yang mau nggak? Nih buku loh, ini lumayan nih. Nggak mau? Oke, maju. Oke, nih ya, maju. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, oke. Jangan diterima dulu ya, tantangannya belum ada kan? Susah ini tantangannya, ada soal matematika enggak? Nah, oke, ini diterima ya. Aku yakin soalnya bisa. Oke. Tantangannya adalah bukunya dibaca sampai habis. Kalau sudah tahu, sharing ke jemaat apa yang ada di dalam buku ini, bagaimanapun caranya. Bisa ngomong ke papi, bisa ngomong ke teman-teman, ceritain apa yang ada di dalam buku ini. Atau WhatsApp atau apapun. Jadi jemaat juga mendapat juga kan? Setuju? Setuju ya. Jadi nanti dibaca, ada waktunya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, baca. Ini harusnya sih buku habis tuh dalam waktu 2 hari, 3 hari bisa habis. Cuma kan masih SMA. Jadi kita kasih kepercayaan. Nanti 1 bulan ke depan saya mau tanya, ini bukunya dibaca, di-sharing atau enggak? Deal ya? Kita deal. Oke ya, berikan tepuk tangan. Oke. Saya masih banyak buku, cuma lebih tebal. Kalau ada yang mau, boleh angkat tangan lagi. Oke, kita akan lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, melihat kegagalan, saya ngomongnya kegagalan, saya tidak menemukan terms yang lain, atau masa lalu, untuk menjadi batu loncatan, untuk melaju lebih jauh. 1, memiliki kesalahan atau kekeliruan itu wajar. Manusia tidak sempurna. Pasti ada salah, benar? Ada yang terus benar terus? Nggak mungkin. Cristiano Ronaldo ada bisa salah dalam giring bola. Yang kedua, mengambil hikmah dan mencari jalan lain. Nah ini yang kadang kita lupa. Kalau kita salah tuh hikmahnya apa? Kadang saya kalau tiap minggu, saya akan merekap hidup saya yang salah dalam 1 minggu itu apa. Kemudian minggu depannya tuh apa yang harus saya lakukan untuk berubah. Nah dalam anak panah, wah ini masih di selotip, ya, kita pakai yang lain. Nah, saya selalu punya plan B kalau tidak berjalan dengan baik. Nah, ini jadi saya punya. Nah, kita lihat. Kalau saya cuma tarik sedikit, kira-kira maju nggak? Nggak maju ya. Nah.
Anggap masa lalu kita itu sarana untuk mundur. Sarana untuk mundur, untuk menarik busur panah kita, untuk bisa melaju lebih jauh. Gampang diingat. Jadi kalau kita merasakan kemunduran atau tantangan atau ada masa lalu, anggap itu sebagai pantulan. Supaya kita bisa melesat. Kalau tidak ada pantulan, mungkin nggak anak panahnya bisa sampai jauh sana? Tidak mungkin. Sama seperti kita ingin loncat ke sana, kalau saya loncat ke sini mungkin cuma segini. Cuma kalau kita ancang-ancang, saya ancang-ancang nih, udah pasti sana ya takut jebol. Jadi anggap menjadi sesuatu untuk kita bisa loncat ke atas. Dan saya tadi menganggap saya jualan bawang atau bungkusin bawang, jualan toko online, itu hanya salah satu sarana untuk saya melesat lebih tinggi lagi secara cepat. Jadi itu yang saya lakukan. Next, kita masih ada 2 lagi. Nah, ini penyebab kegagalan. Saya lebih sering berkata penyebab kegagalan daripada bagaimana meraih kesuksesan. Kalau kita tahu antitesisnya, berarti kita tahu sisanya. Jadi banyaknya kegagalan itu banyak sekali. Yang pertama, kurangnya keterampilan hubungan dengan orang lain. Kedua, kurang fokus, tidak komitmen, mencari jalan pintas, dan menggunakan cara lama. Nah, ini saya lihat Papi tidak menggunakan cara lama. Sekarang bisa sharing pakai YouTube. Berarti pakai cara lama, pakai cara baru. Berarti kalau yang di lain-lain di sana nggak pakai YouTube, ketinggalan zaman nggak? Tinggalan. Berarti Papi ini zaman now nih sekarang gitu. Kita berikan tepuk tangan. Nah, yang keempat, memiliki mentor dalam kehidupan. Saya coba ambil anak panah saya dulu. Saya bisa latihan panah, tetap nggak butuh mentor untuk ngajarin saya berpanah, ya. Jadi kalau saya main panah, papi kan dulu bisa jago manah nih, ajarin saya dong. Diajarin ya, diajarin. Kalau kita niatnya pingin bener-bener belajar, pasti diajarin nggak sama mentor. Ada seseorang yang datang ke rumah saya, boy, saya pingin bisa bisnis online kayak kamu bisa banyak gitu. Ya kamu mau nggak jalanin? Ya aku pengen cepet dapat uang. Wah kalau motivasinya uang salah, saya nggak mau jadi mentor kamu. Kalau motivasinya benar, orang akan menjadi mentor kita dan memberikan rahasia-rahasia yang mungkin tidak diberikan ke orang lain. Jadi meminta dengan baik. Sebagai contoh, kalau saya datang ke orang, mau tidak jadi mentor saya, tujuan saya ini. Jadi kita harus ceritakan visi hidup kita. Kalau orang lain nggak tahu visi hidup kita, gimana mau kasih tahu? Nah, yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar, sehingga kita dapat jawaban yang terbaik. Kalau punya mentor, ditanyain nggak punya guru? Tanyain ya. Cuma kalau pertanyaan kita pertanyaan yang nggak bagus, dapatnya jawaban yang nggak bagus nggak? Nggak bagus. Nah, saya selalu punya 4 pertanyaan kalau saya sampaikan ke mentor saya. Saya selalu bertanya masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa lalu adalah, apa keputusan terbesar dalam hidup Anda? Sehingga Anda bisa ada di tempat ini menjadi orang yang saya anggap sukses. Itu pertanyaan pertama saya. Bapak Ibu bisa apalkan atau nanti kalau lihat di YouTube bisa jadi template. Yang kedua, saya selalu tanya, nilai-nilai apa yang Anda pegang? Contohnya kejujuran, cinta keluarga, yang sampai saat ini Anda masih pegang. Jadi saya pengen tahu orang ini tuh karakternya seperti apa. Yang ketiga, apa sih yang ingin dilakukan 5 tahun ke depan? Jadi orang ini akan cerita 5 tahun ke depan saya pengen bikin perusahaan. Nah itu menjadi peluang buat kita. Oh 5 tahun lagi Boyka akan bikin perusahaan di Magelang. Berarti peluang nih. Bisa nggak ya aku bareng bikin perusahaan sama Boyka di Magelang? Jadi kita bisa ngelihat ke depannya ini, orang ini tuh mau ngapain, kita bisa kolaborasi. Dan yang terakhir, itu masalah saran. Biasa kalau saya bilang ke Papi kalau Papi jadi aku sekarang, apa yang Papi akan lakukan? Jadi tanya sarannya. Sama kayak nanya, Boy kalau kamu jadi aku harus ngapain sih? Jadi paling gampang kan nanya gitu, aku ikut piye gitu. Nah itu 4 pertanyaan yang buat saya jadi standar untuk tanya ke orang yang saya anggap sukses atau lebih. Nah ini yang terakhir, kalau kita sudah punya mentor, kalau kita sudah punya tujuan, kita sudah tahu bahwa kalau semakin kita tarik tujuannya
Kalau semakin kita tarik anak panahnya bisa semakin jauh. Yang kita lakukan hanya apa? Menikmati permainan yang ada dalam hidup kita. Main saja sampai menang, main terus sampai busur panah, main terus. Seperti anak kecil yang kayaknya nggak mau pulang kalau udah main udah senang. Enjoy. Jadi nikmatin perjalanan hidup kita, mau naik turun ke atas. Jadi kalau aja tren kita naik terus ya. Kalau bahasa positif naik terus. Cuma menikmatin perjalanan hidup kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kayak saya, ya udah, aku nggak malu kok lulusan S2 angkat-angkat barang. Kan kita nggak tahu endingnya akan kemana. Ingat, hidup kita adalah lomba maraton. Ada orang yang berhenti di tengah jalan, kita bisa selip. Ada orang yang berhenti hampir finish, kita selip. Jadi ingat, perjalanan hidup kita tuh bukan cuma 1-2 tahun, cuma sampai kita meninggalkan dunia ini. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa hidup Anda gagal atau tidak ada peluang, itu salah besar. Kita tidak akan yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita memiliki Bapak Ibu yang tiba-tiba atau dengan mudahnya itu membalikkan sesuatu yang sepertinya mustahil menjadi jalan keluar yang sampai saat ini mungkin kita masih bertanya-tanya. Saya nggak pernah terpikirkan sampai saat ini. Jadi itu 5 prinsip bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Sore nanti saya akan memberikan materi tentang problem solving. Bagaimana bisa men-solve problem kita dengan teknik-teknik yang sederhana dan bisa kita praktekkan dengan cepat. Ilmu ini saya ambil dari konsultan McKinsey, konsultan bisnis terbaik di dunia. Jadi apa yang sebenarnya digaji mahal. Jadi skill yang harus dimiliki anak-anak muda 2020 adalah problem solving. Kenapa? Karena semuanya ini udah dianggap pintar. Semua orang bisa Google kan? Kalau zaman dulu siapa yang punya akses? Bisa. Sekarang semua bisa Google kok. Oh, kita lagi sharing, Papi lagi sharing, bisa Google. Bener gak ya omongannya Papi? Bener gak ya omongannya si Boyke? Bisa Google. Cuma bagaimana dengan info yang ada? Bisa solving problem kita nggak? Banyak loh info. Oh iya, kita bisa naik mobil Gojek, kita bisa naik mobil dapat uang 3 juta, oke. Kita dapat jualan ini, oke. Cuma bisa nggak kita solve atau menemukan peluang-peluang dan akhirnya bisa kita lakukan. Jadi itu nanti sore, sedikit bocoran materinya seperti itu. Nah, terakhir saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan. Bapak Ibu atau teman-teman bayangkan pemain bola ya, Stadion Abu Bakrin atau siapa. Cuma ini stadionnya besar, bawa bola. Dalam kehidupan Bapak Ibu main sepak bola dilihat oleh 100.000 penonton dan meneriakan nama Bapak Ibu. Dibayangkan. Kira-kira mainnya semangat nggak? Semangat ya, kayak semua teriakin. Wah namanya Boyke, wah semangat. Nah, anggap setiap hari itu kita bermain bola diteriakin oleh orang-orang yang mungkin tidak kita kenal namun menunggu kita untuk berbuat sesuatu lebih dalam hidup kita. Jadi itu semuanya bawa spanduk nama. Wah, ini bawa spanduk nama kita. Seneng kan? Seneng. Dan itu yang harus kita pikirkan setiap hari dan saya selalu memberikan makan ke mental saya. Setiap hari itu orang memberikan semangat. Walaupun tidak saya dengar, tidak saya lihat, cuma saya yakin orang itu memberikan semangat dan energi positif buat saya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya punya satu video untuk menutup dan kita akan berdoa bersama. Saya memiliki bukti bahwa dalam hidup kita tidak ngapa-ngapain pun kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Ini buktinya. Bisa dibantu klik. Ada tombolnya kecil. Jadi hanya 500 dari sperma yang itu bisa masuk ke sel telur. Dan 300 itu yang bisa masuk ke sel telur yang tadi. Dan yang juara yang menjadi manusia adalah kita. Dari ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan. Kita tidak punya mata, tidak punya telinga. Saat itu kita sudah memenangkan pertandingan kita dan kita ada di dunia ini. Dari situ kita membuktikan bahwa sebelum lahir pun
kita sudah menjadi pemenang. Amin. Dan sekarang tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi pemenang dalam hidup kita. Karena kita sudah memiliki mata, telinga, visi, apapun yang ada dalam hidup kita untuk kita jadi pemenang. Jadi, sekali lagi saya buktikan, jangan sampai kita menyerah. Karena kita sudah membuktikan bahwa kita sendiri itu dari sananya sudah menjadi seorang pemenang. Oke? Jangan menyerah Bapak Ibu, kita harus selalu maju dalam hidup kita dan terus menempa diri, berbagi, lakukan hal yang positif, maka semuanya akan dikembalikan ke kita berkali-kali lipat. Amin. Jadi sukses untuk Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu nanti sore. Saya akan berikan satu lagu yang akan berdoa bersama. Saya serahkan kembali ke Papi. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan pergi dulu, Boy. Barangkali banyak di antara kita yang belum mengenal siapakah Boyke ini. Dia dulu sekolah minggu di sini dan saya katakan dia sangat setia sekali. Dan saudara lihat hasilnya sangat luar biasa. Orang yang setia kepada Bapa Yahweh sekali-kali tidak akan ditinggalkan. Bahkan saat ini dia bisa meraih kesuksesan di New York, di Amerika. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada saudara sekalian, datanglah sore nanti. Sekalipun saudara bisa saja menyaksikan di YouTube. Tetapi kalau saudara datang, energinya langsung saudara tangkap. Paham Bapak Ibu? Daripada nonton di YouTube. Nonton itu kalau dadaan ya, karena memang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi usahakan untuk saudara bisa hadir sore nanti dan kita akan menerima sesuatu yang luar biasa. Karena Boyke ini banyak memiliki pengalaman-pengalaman yang hebat yang saya sendiri jujur saya kagum. Karena saya katakan ini luar biasa anak muda ini ya. Kesetiaannya kepada Bapa Yahweh dan dia tidak pernah mengeluh, bahkan dia menjalin relasi yang dia pikirkan bukan duit, bukan itu. Nah oleh karena itu saudara sekali lagi hadirlah sore nanti untuk mendengar banyak hal yang sangat penting. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh dan saudara Boyke. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya akan memberikan kesaksian sedikit kepada saudara sekalian. Karena kita, anak-anak Bapak Yahweh, itu harus memberi kesaksian. Karena dengan kesaksian, itu merupakan sebuah peluang, di mana kita akan mendapatkan mujizat yang lain lagi. Amin. Ya, bisa diklik. Ya, saudara-saudara, saya tunjukkan bagaimana kita dulu, ya, ini kehilat atau gereja kita dulu, ya, sekitar, ya, berapa ratus meter dari sini kira-kira, 200 meter lah dari sini ya, kehilat kita kecil. Saat itu memang saya belum mengerti betul tentang law of attraction, saudara-saudara. Dan kemudian setelah itu, saya mulai mengenal hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik. Dan terjadi mujizat untuk yang pertama kalinya. Kemudian dilanjut lagi. Dengan saya bisa jalan-jalan ke Amerika, Australia, Eropa, bahkan sampai keliling Indonesia. Nanti tanggal 22 saja, saya akan pergi ke Papua, saudara-saudara. Untuk meresmikan KPI yang baru. Nah, kali ini, Law of Attraction menghasilkan tanah belakang kehilat kita. Nah, ini kehilat kita, ini tanah yang di belakang. Nah, ini sudah terbeli oleh kita. Amin.
Haleluya. Ya, Jonathan. Nah, seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita mendapatkan mujizat, apa yang kita lakukan? Kita tepuk tangan 1 menit. Tapi nanti, jangan terburu. Belum, tunggu sebentar. Ya. Nah, saya cerita dulu sedikit, saudara-saudara. Ini kehilat kita, dan ini yang putih ini adalah tanah yang menjadi sasaran kita. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan, ini rencana kehilat kita seperti ini. Ya. Bentuknya, mungkin ada yang bertanya, kok bentuknya rumah? Nggak usah lihat di situ, ke sana aja. Karena ini bisa saya teks masuk ke YouTube. Ya. Kenapa kok bentuknya rumah? Karena saya mengikuti pola kitab suci, saudara-saudara. Kitab suci mengajarkan kepada kita, untuk kita memanggil Sang Pencipta dengan panggilan apa? Bapa, itu panggilan keluarga. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka ada Adam dan Hawa. Itu adalah keluarga. Kemudian ketika Yesua datang ke dunia ini di dalam pelayanan, mereka pelayanannya bukan pelayanan institusi, tetapi pelayanan keluarga, kekeluargaan, saudara-saudara. Pendekatannya pun pendekatan kekeluargaan. Kemudian, ketika Yesua datang kembali untuk yang kedua kalinya, dia pun berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. Itu bicara lagi tentang keluarga. Jadi kehilat kita itu bentuknya seperti rumah, karena itu adalah keluarga kehilat Aleph Tau. Amin. Nah, saudara, kemarin yang punya tanah sudah ketemuan dengan saya. Saudara lihat, ini dia sudah ketemuan dengan saya, dan akhirnya saya pergi ke notaris. Jadi sudah ada kepastian. Nanti tanggal 24 Juni baru tanda tangan AJB, saudara-saudara. Tanggal 25-nya saya berangkat ke Israel. Haleluya. Tuhan terus nyatakan kuasanya. Jadi 24 kita AJB, 25 saya ke Israel. Sepulang dari Israel, rencana pembangunan besar segera dilaksanakan. Ya. Nah, ini kita sudah dikasih tahu bagaimana caranya. Nanti tanggal 24 kita kumpul semuanya bersama dengan ahli warisnya. Semua kumpul. Ini rencananya. Nah, dari sini saya ajak saudara kita bangkit berdiri semua. Ayo, sekarang kita beri tepuk tangan. Nanti dulu saya kasih aba-aba. Saya beri tepuk tangan sambil kita bersyukur kepada Bapak Yahweh. Berapa? 1 menit. Ini yang biasa kita lakukan, tradisi kita. Oke? Supaya mujizat kita semakin bertambah banyak. Sekarang kita mulai. 3, 2, 1. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pekerjaanmu di tempat ini. Haleluya. Terus sampai 1 menit, saudara-saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati dengan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus harus sampai 1 menit, saudara-saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu untuk kemuliaan dan kasih-Mu yang sangat besar. Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Terus saudara. Haleluya. Belum 1 menit. Haleluya. Ya, tinggal 5 detik lagi. Haleluya. Sekarang beri yang paling meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, tetap berdiri. Sekarang kita berdoa untuk seseorang yang
hatinya diberi kemuliaan oleh Bapak Yahweh untuk membelakan pekerjaan Tuhan di sini. Tapi sayang sekali orang ini tidak mau disebutkan namanya, tetapi kita doakan supaya orang yang diberi hati yang untuk membela pekerjaan Tuhan di sini semakin diberkati dengan sangat melimpah. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Yahweh, pada pagi hari ini saya berdoa secara khusus untuk seseorang yang Engkau beri hati yang penuh kemuliaan sehingga bisa membela pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak, sehingga kami bisa memiliki tanah yang besar dan kehilat kami menjadi semakin bertambah besar. Terima kasih Bapak, berkati orang ini Tuhan, berkati dengan sangat berlimpah. Engkau balas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, sehingga dengan dia memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin dahsyat dia diberkati Bapak Yahweh, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu, rekamannya jangan dimatikan. Nah saudara-saudara, kalau saya membangun ya, kalau ini kan nanti akan dibongkar ya, pastorinya akan dibongkar saudara-saudara. Lah, terus kalau dibongkar, saya pindahnya kemana? Ayo, bingung kan saudara-saudara? Tapi saya percaya ada kuasa Bapak Yahweh yang luar biasa. Ya. Dan tiba-tiba saya melihat di depan ini 2 ruko mau dijual, saudara-saudara. Nah, ini jadi sasaran kita. Ya. Lalu apa yang saya lakukan, saudara-saudara? Karena 2 ruko ini juga akan menjadi pekerjaan Tuhan. Karena kehilat kita nanti akan 3 tingkat, saudara-saudara. Dan saya rencana pastori itu ada di tingkat yang ketiga. Tetapi sementara pastori belum dibangun, saya kemana, saudara-saudara? Saya harus punya tempat terlebih dahulu. Kalau kontrak akan sangat sulit karena terlalu jauh. Dan saya mengimani tempat ini, saudara-saudara. Saya mengimani tempat ini. Saya katakan, Bapak Yahweh, ini untuk pekerjaan-Mu sangat luar biasa. Kenapa? Karena berdempet juga dengan kehilat kita, saudara-saudara. Kalau saya sudah pindah ke belakang, ini bisa dipergunakan. Tapi maaf, saya sedang rahasiakan untuk saudara ya. Nantinya untuk apa, saudara akan lihat nanti belakang hari. Tapi saya sudah memberitahu kepada beberapa orang, tetapi ya saya berharap orang yang sudah tahu nggak usah cerita-cerita. Ya, itu nanti urusan nanti. Ya, kita step by step. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Boyke, kita tidak boleh menyerah kalah. Saya ingat satu kata-kata dari seorang bintang film favorit saya. Kira-kira saudara tahu nggak? Saya itu punya favorit bintang film dulu, siapa namanya? Bruce Lee, saudara-saudara. Bruce Lee itu bintang film favorit saya. Dia katakan apa? Defeat is not defeat unless accepted in your mind. Paham, saudara-saudara? Kekalahan bukanlah sebuah kekalahan, kecuali kalau itu ditaruh di pikiran kita. Jadi belum apa-apa saja sudah kalah. Kita tidak mau. Saya yakini. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya buat jurus saya, yaitu 55 kali 5. Saudara lihat di sini tulisannya apa? Terima kasih dan syukur 2 ruko sebelah sudah
saya beli. Ya, sudah saya miliki, ya, sorry. Terima kasih dan syukur 2 ruko sebelah sudah saya miliki. Ini mungkin saudara pikirnya kok banyak coretan-coretan. Iya. Karena sekali lagi saya menulis ini sesuai dengan apa yang saya tahu di dalam dunia alam supranatural. Dari jam 11 sampai jam 4 itu dahsyat banget saudara-saudara. Dan saya mulai menulis. Kadangkala ketika saya nulis mak geliang gitu, itu saya masuk di gelombang theta. Ya. Nah, waktu saya menulis itu kan critical area itu lengah, saudara-saudara. Geliang gitu, tulisannya jadi ngaco, saudara-saudara. Ya. Ini lucu ya. Terima kasih dan syukur ya. Apa ini? 2 ruko sekolah sudah saya miliki. Ya. Padahal kan sebelah, saudara-saudara. Tetapi itulah, karena itu alam supranatural kita itu betul-betul sudah tembus, saudara-saudara. Karena itu ada di gelombang theta. Ini juga banyak yang salah ini. Lucu-lucu. Bahkan ada di yang lain lucu juga. Tapi saya nggak tayangkan, ya, nggak apa-apa lah. Tapi intinya adalah terima kasih dan syukur 2 ruko sebelah sudah saya miliki. Nah, sekarang Bapak Yahweh berikan untuk kita semua. Inilah juga bukti bahwa law of attraction adalah hukum yang ada di alam semesta. Bapak Yahweh terjadi kembali bagi kita. Saudara tahu, ini yang saya garis merah, ini adalah kehilat kita. Tetapi sekarang sudah menjadi lebih lebar lagi. Amin. Haleluya. Besok saya ketemuan dengan notaris dan itu sudah resmi saya beli. Tulisannya dijual sudah tidak ada, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena sudah menjadi milik Kehilat Aleph Tau. Amin. Haleluya. Nah, 2 mujizat, saudara-saudara. Berarti 2 kali tepuk tangan. Ayo bangkit lagi, saudara. Ya, 2 kali tepuk tangan. Kenapa? Tuhan tuh nek ditepokin tangan seneng dia. Dia bilang, aduh ini anakku kok terus tepuk tangan sama aku, tak kasih berkat lagi. Amin. Nah, saya kasih aba-aba lagi ya. Nanti kita tepuk tangan bersama 1 menit. 1, 2, 3. Haleluya. 1 menit. 1 menit. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh. Inilah untuk yang kedua kalinya Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Bapak Yahweh. Engkau sangat dahsyat. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau ajaib. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus saudara, tinggal sedikit lagi 1 menit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, sekarang kita beri yang paling meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri. Kita doakan lagi orang yang memberkati kita, saudara-saudara. Ya. Ayo kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur Tuhan. 2 mujizat besar Engkau telah berikan kepada kami. Dan hari ini kami berdoa kembali untuk seseorang yang sudah membela pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati mereka ya Bapa, dengan berkat-Mu yang sangat berkelimpahan. Jaga, lindungi, peliharakan mereka supaya mereka ada dalam kasih dan Bapa. Beri kesehatan. Segala apa yang dilakukan dan kerjakan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapak Yahweh.
sekali lagi kami serahkan seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Engkau memberkati dengan sangat berlimpah. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Di sini saya memberitahu kepada saudara sekalian bahwa saat nanti pembangunan